Ya, kita langsung aja kawan-kawan semua. Nanti mungkin yang belum bisa hadir bisa lihat. Ya, oke. Yuk. Yang nggak bisa hadir bisa nanti lewat media YouTube kawan-kawan tim efektif. Baik, sesuai dengan undangan di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan dukungan stakeholder yang akan kita coba komunikasikan agar terjadi perubahan-perubahan sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan di brainstorming perubahan. Namun untuk lebih memantapkan lagi, kita bisa melihat paparan yang akan kami sampaikan. Nah, baik kawan-kawan semua, tim efektif terkait dengan acara hari ini, yaitu rapat terkait persiapan mendapatkan dukungan stakeholder terkait dengan pembangunan sistem informasi data hasil belasan strategi halaman rehabilitasi hutan dan lahan yang berbasis web. Dan kita memang di dalam milestone tahapan-tahapan yang sudah kami jelaskan ke kawan-kawan semua bahwa kita posisi pada jangka pendek yaitu 2 bulan ke depan ini sudah berkurang 1 minggu, berarti kurang lebih ada 7 minggu ke depan. Ada milestone atau tahapan-tahapan yang harus kita lalui dan kali ini kita memasuki tahapan minggu kedua yang terdiri dari 3 sub kegiatan. Jadi saya ini kan kita sudah masuk ke tahapan minggu kedua yaitu menggalang dukungan dari stakeholder ya. Ini ada kegiatan yaitu rapat persiapan hari ini kita sudah melakukan rapat ya. Yang keduanya adalah pembagian tugas yang setelah rapat ini adalah pembagian tugas. Yang ketiga adalah menghubungi stakeholder. Ya, ini memang posisi kita direncanakan di minggu ketiga. Mudah-mudahan di minggu kedua ini sudah selesai semua, sehingga kita nantinya akan merangkak ke minggu ketiga yang desain bisnisnya. Walaupun memang sesuai dengan laporan yang saya sampaikan dan sudah saya sampaikan ke kawan-kawan terkait dengan simultannya kegiatan-kegiatan tahapan-tahapan ini mengingat SDM, waktu, dan kegiatan kita di Direktorat PNH, maka saya memberi izin ke Pak Abdul Hakim selaku coach dan Pak Niko selaku mentor saya Direktur PNH terkait simultannya milestone-milestone pembangunan sistem ini yang memang ada yang ditarik ke depan, ada yang ditarik ke belakang, atau bahkan ada yang bersamaan walaupun secara milestone sudah berbeda. Seperti kemarin ya, pembangunan sistem harusnya di milestone yang minggu ke 1 bulan November, tapi Alhamdulillah karena ada masukan dari tenaga ahli, karena kita membangun sistem hanya diberi waktu 2 bulan, maka harus dicepat maka pembangunan sistem mari kita sudah rapatkan di Bogor ya. Jadi memang singkatan sekali. Mudah-mudahan yang penting adalah hasilnya yaitu pembangunan sistem itu benar-benar terbentuk atau berbangun. Baik, ini adalah kita di kedua menggalang dukungan dari stakeholder pada saat brainstorming awal ketika kita akan membentuk tim efektif kita sudah melakukan identifikasi terkait dengan stakeholder yang memang akan berperan pada jangka waktu 2 bulan ini. Itu ada direktur rehabilitasi hutan ya. Ini diidentifikasikan memiliki kepentingan atau interest besar, pengaruh atau influence-nya besar juga. Yang keduanya adalah sekretaris Dirjen PKSH. Ini memiliki kepentingan atau interest kecil, pengaruh kekuatan yang besar karena ini beliau memiliki pengaruh besar terutama di pengadilan ya.
karena kalau beliau selaku KPK tidak menyetujui anggaran pembangunan sistem ini, apa ini, maka tentunya tidak akan berjalan mulus, sehingga memang secara pengaruh luar biasa. Namun kepentingan terhadap geotagging kecil, ya. Maka dia di posisi di latens. BPJS Seluruh Indonesia, alhamdulillah BPJS ini sudah, kemarin kita sudah lakukan ya, walaupun melalui Zoom, dan dari chatting-chatting yang disampaikan di dalam daftar hadir yang sudah disampaikan Bu Ade, alhamdulillah sangat semangat ya, semuanya sangat semangat. Bahkan ada salah satu BPJS yaitu diwakili oleh Pak Ari Sulistyo di chattingnya, di daftar hadirnya memunculkan kata-kata mohon didukung dengan pelatihan. Dan saya banyak sekali sudah mantau dan sebagainya juga mendukung luar biasa, karena ingin data-data itu terintegrasi, data itu cepat, dan tentunya data-data tadi adalah data-data yang akuntabel. Maka sistem ini perlu dimunculkan. Jadi saya terima kasih sekali kepada BPJS Seluruh Indonesia, walaupun dengan kemarin kita sudah memetakan posisi-posisi BPJS di seluruh Indonesia. Yang keempat adalah kepala staf penghijauan. Ya. Ini kita juga identifikasikan sebagai promoters karena kepentingannya besar, masuk di dalam ini adalah geotagging di luar kawasan, dan pengaruhnya juga besar karena ada Mas Mega ya di sini yang saya usulkan selaku tim efektif. Beliaunya berada di sudut penghijauan, alhamdulillah disetujui oleh Bu Lili selaku kasubditnya. Artinya dia seandainya tidak mengizinkan Mas Mega, tentunya akan bincang lagi, maka pengaruh ini sangat luar biasa. Alhamdulillah sudah terintegrasikan dan sudah memang luar biasa. Bu Yuli. Ada kepala bagian PKT, ini termasuk dengan posisinya sama dengan yang sedikit, karena ada sedikit banyak mempengaruhi pelanggaran kita. Terus yang keenam adalah tenaga IT. Alhamdulillah ini sudah kita katakan juga sedang sangat mendukung. Bahkan ada beberapa universitas yang terakhir kemarin di Bogor, dari Gunadarma, Dr. Heri juga memberi masukan terkait dengan apa namanya, kecerdasan yang bisa kita manfaatkan di ini. Namun karena kecerdasan buatan ini luar biasa ya, jadi kita yang penting sistem yang sudah kita rencanakan bisa selesai di 2 bulan ke depan. Kalau masukan dari Pak Dr. Heri kemarin terkait dengan kecerdasan buatan, bisa jadi ketika akan mengembangkan sistem ini, ya, intinya yang kita fokuskan pada 2 bulan ke depan adalah sistem yang sudah kita rencanakan berbangun. Ya, tentunya adalah stakeholder dari Islam dan lembaga kita dari lembaga P3GAS ini. Sebenarnya dari hari saya sudah ngobrol dengan Mas Oki ya, terkait dengan sistem ini, karena Direktorat P3GAS dalam hal ini beliau diberi amanah untuk mengembangkan sistem informasi pengelolaan gas, dan geotagging ini merupakan bagian dari sistem ini. Dan alhamdulillah struktur data yang kita sudah bahas melalui brainstorming dan lain sebagainya, sistem struktur data ini mengacu pada sistem yang dikembangkan Mas Oki dan kawan-kawan di Direktorat P3GAS. Ini dia memiliki kepentingan besar karena memang terkait dengan pengembangan sistem P3GAS, tetapi pengaruhnya kecil ya, sehingga dikategorikan sebagai stakeholder defenders ya. Dan juga ada di relatif PSDH, ini juga memang kepentingannya besar karena datanya diperlukan oleh mereka untuk melakukan analisa kebutuhan lahan. PPKRI memiliki juga sama, mereka sangat memerlukan data-data kita untuk proses pengawasan dan memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan untuk kegiatan-kegiatan RHL kita
di masa depan. Yang ke-8, masyarakat harus dari LSM. Dan alhamdulillah beberapa kawan yang kami hubungi dan sudah kami sosialisasikan atau ini melalui WA, ada beberapa perusahaan APS yang sangat mendukung dan memang berkeinginan untuk mengembangkan sistem ini. Silakan, kalau saya prinsipnya open mind dan ini adalah usaha, jadi boleh ditiru oleh kawan-kawan semua di dalam melakukan kegiatan-kegiatan ini, terutama di dalam penginputan data dan pelaporan data serta penyebarluasan informasi data. Ini masyarakat saya ini kami belum apa ya, karena pengaruhnya kecil, ini juga kecil, apa namanya, kepentingan mereka juga kecil. Nah, ini stakeholder inilah yang kita identifikasikan dan perlu kita datangi, perlu kita beritahu agar apa, agar mendukung pengembangan sistem yang sudah kita buat. Minimal nantinya status stakeholder ini menjadi promotor semua ya. Ini tujuan kita. Misalkan masyarakat itu dari apatik naik menjadi promoters. Terus selanjutnya lembaga terkait yang tadi defenders juga bisa masuk ke promoters. Yang jelas adalah harapan atau tujuan kita melakukan dengan baik dengan stakeholder tadi agar apa? Agar berubah status hubungan menjadi promoters semua. Nah, itu tujuan kita, Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua di tim terkait. Ini adalah posisi ya, tadi sudah saya jelaskan promoters itu apa, defenders itu apa, latenis itu apa, apathetic itu apa. Jadi promoters itu saya terangkan kembali bahwa stakeholders yang memiliki kepentingan yang besar ya, terhadap rencana kita dan juga mempunyai kekuatan yang besar juga membuat berhasil atau tidaknya pembangunan sistem ini. Nah, ini promotersnya kita sudah ada 3 ya. Yang kedua ada defenders. Defenders adalah stakeholder yang memiliki kepentingan kecil dan dapat menyuarakan kepentingannya dalam komunitas lain. Kekuatannya juga kecil ya defenders ini. Jadi apa namanya, interestnya kecil, apa namanya, inflasinya juga kecil. Ini adalah apotek adalah besar. Jadi ini adalah kemampuannya adalah bahwa kita berusaha sedemikian rupa sehingga stakeholder-stakeholdernya tidak berada di komunitas ya, tidak di bagian satu kartesius. Jadi semuanya di bagian satu kartesius. Jadi nanti apatik jadi promoter, saat itu jadi promoter, defender juga jadi promoter. Ini adalah tugas kita untuk melakukan pendekatan komunikasi kepada stakeholder tadi. Kita sudah mengidentifikasikan stakeholdernya ada 8 ya, walaupun dia jadi dibagi menjadi 4. Nah inilah yang kita coba dekati nanti agar berubah menjadi promoter semua. Ya sudah promoter promoternya semakin bagus ya. Nah, yang belum promoters diusahakan menjadi promoters. Ya, ini adalah stiker kita yang nanti kita dekati. Nah, tujuan kita ya, yang sudah saya sampaikan, untuk mendapatkan dukungan dari stakeholder dan status jelasnya tadi perubahan status naik ya. Intinya akan dicoba semuanya berada di zona promoters dan defender naik promoters, laten naik promoters, apatik juga menjadi promoters. Yang tujuannya adalah meningkatkan promoters ya, karena yang sudah promoters ada 3 yang sudah promoters maka kita pertahankan. Kita tingkatkan dalam segi kualitas atau kuantitas dukungannya. Misalkan direktur misalkan sudah menguji anggaran 20 juta misalkan kalau kita sekian kita susun. Alhamdulillah karena berbagai pertimbangan hitungan masa kemarin naik jadi 55 juta misalkan.
dan kita laporkan ke Padir, kita berusaha mendapat dukungan 55 juta tadi, maka ini adalah untuk salah satu untuk kita mempertahankan Padir di promoters sekaligus meningkatkannya, karena dukungan tadi yang bersifat uang dari kita yang sudah laporkan 28 juta, kita ternyata menghitung lagi dari 55 juta dan kita harapkan diskusi oleh beliau. Itu adalah bagian untuk mempertahankan dukungan tadi. Ini khusus ya, yang promotersnya, yang mempertahankan ini. Kalau yang lain harus ditingkatkan. Baik, Bapak ini semuanya, ini adalah rencana pembagian tugas kita. Pembagian tugas terkait dengan tindakan kita di dalam melakukan pendekatan ke stakeholders. Ya. Kita mencoba untuk membedah satu persatu persoalan personilnya. Yang pertama, Mbak Tia, ini beliau selaku sekretaris, selain sekretaris, beliau nanti kami tugaskan untuk membantu Mas Haji dalam berkoordinasi dengan stakeholdernya Mas Haji. Ya, dari Mbak Tia selain sebagai sekretaris yang sudah didasarkan oleh Pak Direktur RH selaku mentor, dalam hal pendekatan kepada stakeholder ini ada tugas tambahan yaitu membantu bersama Mas Haji berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di Mas Haji. Yang kedua adalah Mas Haji sendiri. Selain yang sudah ditetapkan di dalam SK, maka Mas Haji dalam skala ini, dalam milestone ini, maka berkoordinasi dengan stakeholder di PSPH. Dan ini dengan saya lupa namanya, Mas Judi ya. Dan Mas Judi sudah saya berikan materinya dan sudah membacanya dan dia sudah mendukung. Tapi untuk lebih mengakrabkan diri lagi ya, kita juga harus menjumpai beliau. Yang kedua dengan PPKRI ya Mas Haji ya, Mas Haji PPKRI ini kita saya juga ngomong dengan Mas Dian dan Mas Rosa terkait dengan kritik ini dan WA-nya sudah saya sampaikan itu mereka mendukung. Pertama untuk Pak Dian ini ada masukan bagus agar bulan harinya dapat data dari geologi yang masuk dalam sistem tadi, namun juga kegiatan-kegiatan secara keseluruhan. Nah itulah masukan dari Mas Dian dan juga masukan dari beliau terkait dengan tampilan agar indah, ya, agar mudah dipandang mata sehingga ya bosan. Nah, itu masukan dari Mas Dian di BPKRI. Nanti kemungkinan dari rapor yang kumpul dan kita manfaatkan ya Mas Haji manfaatkan kumpul nanti di hari kumpul ya, hari Rabu kita kumpul sehingga kita bisa menjelaskan ini. Di samping sebenarnya kumpulnya dalam rangka pembangunan sistem ini ya, tapi karena memang ada audit tematik, kita manfaatkan untuk kita bisa temukan selama ini kan kita komunikasi ya. Terus yang ketiganya adalah Mas ya, saya juga sama selain tugas-tugas yang ada di SA, juga dalam milestone yang kedua ini memiliki koordinasi yang koordinasi kait dengan IDEN ya, Inspektorat Jenderal, terutama Inspektorat Jenderal Wilayah 2. Dan perusahaan yang lain adalah perusahaan RL ya. Untuk minggu kedua ini Mas Ali memiliki stakeholder ada di Ijen khususnya wilayah 2 ada perusahaan terkait dengan perusahaan maupun blok ya maksudnya terkait dengan pelaksanaan dan hari ini Aceh alhamdulillah fasilitasi kita Selasa ya fasilitasi kita berkumpul pelaksana RL mulai dari masyarakatnya, pelaksana sepak bola maupun dari pusat dan juga berkumpul tim pengawas dan penilai serta konsultan. Maka saya minta Mas Sani, sebenarnya sudah saya sampaikan ke Mas Ridwan dan Mbak Diana ini, Mas Sani tugasnya khususnya di Aceh
mengingatkan, ya, mengingatkan agar form yang sudah disampaikan saya kepada Mas Ridwan maupun Mbak Riana bisa ditandatangani dan ada masukan-masukan. Ya, berarti mengingatkan ini Mas Andi, yang khusus yang di Aceh. Tapi yang kemudian bisa mungkin kita bisa ketemu ya, bisa menjelaskan duduk persoalan pengembangan sistem ini dan mudah-mudahan beliau bisa tertarik dan sangat mendukung sehingga yang diidentifikasikan izin ini berada di defenders akhirnya menjadi promotor. Itu tes Mas Sani terkait dengan masuk ke terus yang Mbak Neni selain tugas di dalam SK terkait dengan langsung tahapan 2 ini, maka dia memiliki stakeholder cover PHKT dan Dinas serta membantu Mas Sani khusus untuk pelaksanaan LHL. Ya. Jadi Mbak Neni ini punya tugas stakeholder terkait dengan cover PHKT dan Dinas. Ya. Yang kedua adalah Mbak Ade. Mbak Ade selain tugas yang sudah dirasakan sebagai notulen dan sebagainya juga memiliki stakeholder terkait dengan subjek penghijauan dan sekjid PSPH. Jadi Mbak Ade punya tugas di subjek penghijauan dan di sekjid PSPH pengurus sekretaris. Ya. Terus Mas Mega sendiri selain tugas yang ada di SK untuk tugas di Milestone 2 ini saya minta bantuan untuk membantu Mbak Ade terutama mempengaruhi staf-staf di subjek penghijauan agar mendukung proses ini. Samping itu juga saya berharap sekali bisa berkoordinasi, bisa diskusi dengan tenaga IT karena walaupun ini milestone yang keempat ya kalau tidak salah karena memang karena keterbatasan waktu dan sebagainya, maka kegiatan-kegiatan ini bersifat simultan ya, simultan. Jadi tadi contohnya pembangunan sistem itu sebenarnya di tahap keempat sudah kita kerjakan kemarin di minggu pertama ya di bulan Oktober dan mudah-mudahan Mas Mega kemarin juga ikut ya dalam rapat tadi melalui Zoom nantinya bisa berkomunikasi dengan Mas Kak Jafar, Pak Jafar terkait dengan sistem-sistem ini termasuk pula Mas Aji dan Mas Sani ya. Terus yang kedua Mas Febian selain tugas yang dirasakan juga di dalam milestone kedua ini memiliki tugas walaupun pada awalnya MPMBIU FM4 ini tidak teridentifikasi di stakeholder pertama ini ya. Namun alangkah bagusnya apabila pada aplikasinya, pada pelaksanaannya bisa menjadi stakeholder ya, jadi stakeholder yang promotor tentunya. Sehingga Mas Febian ini memiliki memiliki tugas untuk melakukan komunikasi-komunikasi MPMU, BIU, maupun yang lain yang masih dalam koridor FM4 bisa menjadi stakeholder yang promotor. Yang tidak kalah pentingnya adalah yang bagian ini, yaitu setiap koordinasi stakeholder ada pernyataan dukungannya, form sudah ada, dan ada foto takingnya. Ya, apabila memang pendekatan stakeholder dengan rapat, tentunya harus ada undangan maupun foto serta notulen. Dan posisi saya di mana? Posisi saya berusaha akan masuk di semua ini, mulai dari Mbak Mutia misalkan akan membantu Mas Haji Kenijen, saya ada. Nah ini yang saya maksud orang-orang di sini, kawan-kawan di sini adalah sebagai koordinator. Siapa tahu saya berhalangan hadir ketika Mas Haji misalnya, Mas Haji sudah
janjian misalkan ketemuan dengan Mas Didi misalkan, tetapi pada hari yang sudah ditentukan saya berhalangan. Jadi pada dasarnya saya ada di sisi itu semuanya. Namun karena apa namanya mencegah jika terjadinya sesuatu hal yang tidak kita inginkan dan kita harus berjalan, maka dibuat pembagian tugas semacam ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan masuk dan kedua ini, yaitu mendapatkan dukungan dari berbagai stakeholder yang sudah kita rancang, dan mudah-mudahan stakeholder tadi bisa naik seluruhnya menjadi promotor. Nah, intinya tugas kawan-kawan ini stakeholder jadi promotor gitu aja pendek kata. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan kepada kawan-kawan semua tim efektif. Apabila penjelasan saya masih kurang jelas, bisa kita diskusikan. Namun apabila memang sudah jelas dan sudah clear, maka kita bisa mengakhiri rapat ini sesingkat-singkatnya karena memang masih banyak kegiatan-kegiatan yang sedang menanti oleh kawan-kawan semua. Monggo, silakan kalau ada hal yang memang perlu didiskusikan. Saya persilakan. Selamat pagi Pak Jun. Pak, silakan Pak Mutia. Ada beberapa hal yang untuk saya sedikit kurang jelas gitu terkait pembagian tugasnya Pak. Di sini kan hampir semua tim efektif mendapatkan tugas untuk berkoordinasi dengan stakeholder gitu. Nah, Iya, koordinasi di sini sebatas menghubungi atau juga menghubungi, menjelaskan mengenai kegiatan dan program Bapak hingga mendapatkan eh, itu kan nanti ada form-form dukungan ya Pak. Nanti form iya. dukungannya Nanti mungkin diisi saya oleh ini ya. stakeholder ya. Mm. Apakah hingga mendapatkan tanda tangan di form pendukungan itu atau seperti apa Pak? Mohon maaf. Terima Iya, kasih. iya, terima kasih. Terima kasih Pak Mutia. Jadi untuk bisa menggait stakeholder sesuai dengan keinginan kita, tentunya kita harus menjelaskan ya. Tidak serta-merta hanya menyodorkan apa namanya form itu. Nanti tentunya mereka juga akan tanya. Sehingga kawan-kawan di sini nanti berusaha menjelaskan apa itu pembangunan sistem, apa itu caretaking dan sebagainya. Dijelaskan kepada stakeholder-stakeholder yang kita sudah tunjuk tadi. Sebagai contoh, misalkan Mbak Mutia akan membantu membahas haji ya, tapi intinya saya mesti akan ada di situ. Saya posisinya ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 sebagainya tadi. Karena kenapa saya membagi per orang di dalam tim efektif ini? Karena khawatirnya saya pada saat yang sudah ditentukan dengan janjian dengan stakeholder misalkan ya, tiba-tiba saya nggak ada kan gitu kan. Dengan ketidakadaan saya harus tetap jalan gitu loh. Makanya saya membagi ini karena untuk mencegah tadi. Nah, untuk mencegah tadi maka saya Mas Aji didampingi Mbak Mutia dan silakan kawan-kawan juga bisa misalkan karena kurang pede misalkan ya, misalkan Mbak Ade misalkan yang ditugaskan di mana tadi saya lupa ya. Nah, beliau bisa mengajak yang lain, misalkan Mas Febian bisa diajak atau Mas Mega juga bisa diajak, silakan. Jadi, tapi yang terpenting adalah nama-nama yang sudah saya share tadi adalah ibaratnya yang menanggung jawab ya, yang menanggung jawab yang misalkan kalau untuk tempat bertanya saya bertanya kepada yang ditugaskan tadi. Itu Mbak Mutia. Tapi intinya ya tadi teman-teman yang sudah ditugaskan tadi bukan hanya sekedar menyodorkan form, tapi mencoba menjelaskan apa sistem itu, apa gunanya sistem itu, dan sebagainya. Terutama untuk di eselon 2 kita, di IPS ya, untuk mendapat dukungan tentunya harus memprovokasikan bahwa geotagging ini nanti bisa digunakan untuk analisa data tutupan lahan, misalkan gitu. Dengan dalih sudah per pohon, geotaggingnya kan per pohon tuh, sehingga tidak perlu lagi ground check, tidak perlu lagi ini dan sebagainya. Karena di IPDA juga di dalam melakukan
analisis tutupan lahan, dia juga melakukan ground check. Dan ground check-nya tidak banyak sesuai seperti apa yang kita kerjakan. Kalau kita kan jutaan gitu. Kalau mereka paling tidak hanya 5 lokasi yang di ground check. Jadi dengan hal-hal tadi bisa mempengaruhi mereka. Oh ya, berarti sistem ini, inputting ini memang sangat diperlukan oleh mereka agar bisa mempercepat analisa mereka. Nah, karena tidak perlu lagi ground check kan otomatis waktunya bisa disingkat ya. Kegiatan ground check yang misalkan 7 hari karena sudah ada data, kita menghemat 7 hari. Juga menghemat anggaran kan gitu ya. Anggaran ground check bisa digunakan untuk yang lain. Itu seperti itu Mbak. Ya, termasuk juga dengan Ijen. Nah, Ijen posisinya kan mengawasi ya. Mengawasi tentunya harus ada data. Harus ada data. Aceh, Aceh. Semangat. Jadi izin maupun BPKR kan sebenarnya mengawasi ya, mengawasi tentunya harus ada data yang diawasi ya. Nah, dengan inputting ini, sistem ini akan mempercepat itu ya. Kita kemarin sudah mencoba ya, waktu pembangunan desain di Bogor kemarin memang lebih cepat gitu, lebih cepat. Jadi lebih cepat, lebih terintegrasi sehingga informasi-informasi data yang diperlukan mereka untuk mengambil suatu keputusan dalam hal pengawasan bisa dengan mudah mereka dapatkan. Nah, intinya kita mempengaruhi sesuai dengan kondisi stakeholder-nya. Termasuk nanti dengan proyek kita pengaruhi. Mudah-mudahan karena kita kan kemarin sudah disetujui 55 juta misalkan oleh Pak Adir. Awalnya 28 ya. Bisa jadi mungkin 100 misalnya. Tapi di waktu yang akan datang lah. Kalau kalau waktu sekarang kayaknya kita sudah sempoyongan Mbak Mutia karena dengan penuhnya jadwal dan sebagainya kita merasa apa namanya yang penting sistem ini terbentuk dulu lah. Nah, pengembangannya itu nanti lah. Ya, termasuk kayak BPKRI kan memberi masukan bukan hanya pada data geotagging saja, tapi RHL yang lain masuk di sini agar mereka dengan mudah mendapatkan informasi dan menganalisa nantinya menjadi rekomendasi pengawasan. Mungkin itu Mbak Mutia. Jadi ini bukan hanya sekedar form saja ya. Ini kita menjelaskan. Nah, ini formnya sebenarnya sudah saya buatkan termasuk yang di mana di Aceh sudah saya buatkan. Nah, ini kayak seperti ini formnya nih. Ya. Nah, kalau formnya cuma satu lembar saja, boleh tulis tangan lah. Nggak perlu diketik ya, tulis tangan saja. Tapi kalau mendapatkan ini masa cuma menyerah ya, nggak enak. Makanya harus kita jelaskan kepada mereka sebelum menandatangani ini. Ini sudah semua nanti saya share ke grup ya. Oke. Ini tapi ada yang lain silakan. Kalau untuk waktunya sendiri kapan Pak? Maksudnya kita memulai menggalang dukungan ini hingga waktu batas akhirnya hingga kapan? Oke, ya. Oke, salah. Untuk waktunya sendiri kita sebenarnya sudah masuk milestone tahapan kedua ya Mbak Putri ya. Atau di minggu kedua bulan Oktober. Artinya dukungan-dukungan ini sudah bisa kita dapatkan pada rentan 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 waktu ini ya. Namun memang saya juga menyadari bahwa ada beberapa stakeholder yang mungkin eh, pada saat kita rencanakan minggu ini tetapi tidak ada misalkan tidak ada maka tentunya kita juga harus apa namanya mengubah strategi tapi pendekatan sesuai dengan milestone harusnya minggu ini ya Mbak Mutia. Ya. Tapi nanti kalau misalkan ada sesuatu hal yang di luar minggu ini, nah, nanti saya laporkan dulu ke Pak Dir dan Pak Abdul Hakim selaku selaku pembimbing kami apa yang harus kita perbuat. Tapi pada pendek kata kita seharusnya memang slow dalam artian mengikuti waktu yang ada ya, karena kita tidak bisa memaksakan ya, tidak memaksakan stakeholder harus minggu ini karena yang penting kita berusaha maksimal dulu Mbak Mutia jadwal kita mulai dari ini kan kita proses persiapan ya pembagian tugas nanti saya akan buatkan tapi tidak akan jauh berbeda dengan yang sudah saya paparkan tadi jadi setelah hari ini
teman-teman sudah bisa bisa WA dulu lah atau apa untuk mendapatkan data. Kecuali dengan eselon 2-nya ya, dengan Bu Sekjen mungkin saya nggak akan ngomong dulu lah, nanti teman-teman yang mendampingi saya. Dan alhamdulillah kan minggu ini kan ada acara semuanya tuh akan kumpul, mudah-mudahan kita bisa ketemu di situ. Nggak tahu kapan ya, saya lupa itu. Hari apa ya? Tanggal 12 kan Mbak Mutia untuk ketemu yang eselon kita. Pembinaan ya Pak, 13 Oktober kalau tidak salah. Ya, berarti mungkin yang Ijen besok besok ada kegiatan apa enggak ya? Atau nanti yang Ijen ke wilayah 2 taman nanti saya akan WA Mas jawabannya Pak Inspekturnya untuk memberitahu dulu ini kapan kita ngobrol dan sebagainya. Nah, ini kan yang eselon-eselon 2 saya dekati dulu ya. Kecuali Mas Judin memang sudah dari awal sudah oke, sudah memberi sinyal setuju lah dan mendukung sekali. Mungkin nanti kalau Mas Judin kan Mas Aji juga sudah kenal ya, sudah kenal selama ini juga, maka Mas Aji bisa bisa bergerak untuk menindaklanjuti obrolan saya dengan Mas Judin. Mungkin itu Bang, ya intinya yang kalau kalau sesuai dengan milestone minggu ini sebenarnya. Tapi mudah-mudahan ya mudah-mudahan saja kita berdoa tidak tidak ada hal yang menghalangi kita untuk merealisasikan stakeholder bisa kita jumpai semua. Kalau tidak bisa ya ya apa boleh Pak, tapi yang penting kita sudah berusaha. Ini tuh Pak Mutia. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada yang lain silakan. Kalau Mas Mega bisa bisa ngobrol-ngobrol lah dengan teman-temannya kan gitu ya. Dan untuk untuk tanda tangan apabila lebih dari satu bisa dilampirkan ya, bisa dilampirkan saja. Nanti formnya sudah ada, sudah saya buatkan agar tidak banyak banget pernyataan-pernyataannya gitu loh. Jadi dibuat lampiran, nantinya lampiran itulah yang bertanda tangan lebih dari 10 dan sebagainya. Seperti yang diajak sekarang ini sesuai dengan undangan lebih dari 20 ya, maka tidak perlu satu-satu yang tadi satu pernyataannya ya kita satu-satu, tapi cukup di lampiran saja. Oh, isinya sama. Ya, ini Mas Mega sudah ada. Moga Mas Mega, di lampirannya akan saya cari. Atau nanti saya share aja di grupnya ya. Yang pernyataan dalam bentuk lampiran yang tantangannya tadi. Silakan Mas Mega kalau ada hal ya. Terima kasih Pak Jun. Mohon izin, kalau dari saya sih mungkin nanti saya koordinasi dengan Pak Jafar ya. Saya juga masih masih belajar mengenai tentang web ini karena masih pemula juga kalau saya. Cuma nanti coba saya koordinasi juga intens dengan Pak Jafar terkait dengan bagaimana sistemnya nanti berjalan Pak. Uh, itu aja Pak. Ya, terima kasih Mas Mega. Semuanya juga masih baru, apalagi saya Mas. Saya malah nggak ngerti. Kemarin saya juga langsung kok jadi rumit juga ternyata membangun sistem ini ya. Ngeling-ngeling kemana-kemana ya. Kita sambil belajar saja loh. Sambil belajar, mudah-mudahan walaupun sambil belajar tapi hasilnya ada ya. Jadi kita pelan-pelan saja. Dan saya optimis bisa lah sebenarnya. Jadi sama-sama Mas Mega. Nanti kita tolong yang dari sudut penghijauan ya, diinformasikan ke kawan-kawan. Maaf Pak, suara Pak Jun eh, akhir-akhir ini agak agak kurang bagus di mic-nya itu. Iya ini ternyata Iya, kayaknya laptop saya bermasalah Mas Mega. Ini kayak suara robot ini gitu Pak. bukan putus-putus, benar putus-putus itu kelihatannya ada pada perangkat saya ini posisinya, bukan pada internet. Karena saya coba internet yang paling kenceng pun masih sama Mas Mega. Kayak putus-putus itu. Kayak punya Bu Mary juga itu agak agak rusak juga itu uh, soundnya di laptop. Bisa jadi Mas. Uh, Bisa jadi soundnya yang agak rusak.
Karena si laptopnya Mas Aji dan kawan-kawan itu lancar semua di sini, kecuali laptop saya. Dan sudah dicoba juga di rumah yang pakai jaringan lebih lebih kencang dari ini juga sama. Berarti ada masalah di mikrofonnya ini posisi. Oke, terima kasih Mas Mega. Intinya kita Masalah sambil apa? belajar saja lah, sambil belajar. Tapi mudah-mudahan walaupun sambil belajar kita sudah dapatkan produknya ya. Karena tugas utamanya yang membuat produk tadi. Ya Bismillah saja lah Mas Mega. Oke, mungkin itu ya. Kalau ada yang lain silakan. Nanti bisa ditonton juga untuk mengulang di YouTube lah. Nanti bisa ditonton lagi ya. Bisa ditonton lagi sehingga bisa eh, apa namanya semakin meyakinkan diri kita bahwa kita bisa. Ya kan atau garis bawah di sini adalah untuk minggu kedua ini tujuan kita adalah mencoba menghubungi stakeholder-stakeholder yang sudah tadi saya terangkan dan mempertahankan stakeholder yang sudah posisi di promotor serta meningkatkan stakeholder-stakeholder yang tidak berada di promotor menjadi promotor. Itu tugas kita. Nah, buktinya apa? Ketika mendukung adalah adanya form tadi. Misalkan walaupun tidak ada form, katakanlah karena lupa ya kita lupa membawanya, yang penting ada fotonya juga. Nah, katakanlah suatu saat kan kita lupa ya, harusnya tanda tangan form, tapi formnya lupa, belum saya print dan sebagainya ya. Cukuplah dengan foto yang bergeotagging tadi. Karena kadang-kadang kita juga lupa sih. Mungkin itu ya, Mas Mega dan kawan-kawan semua terkait dengan rapat eh, untuk persiapan mendapat dukungan dari stakeholder. Dan mudah-mudahan minggu ini bisa kita semuanya bisa kita jumpai, kita temui stakeholder-stakeholder tadi. Kalaupun tidak, ya kita, saya selaku pimpinan proyek akan melaporkan kepada mentor dan kepada pembimbing. Jadi nggak usah khawatir ya apabila kita sudah berusaha menemui, kita berusaha menjumpai tetapi stakeholder karena kesibukan dan lain sebagainya tidak bisa kita temui, ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha. Dan apa namanya kita juga menemui tadi definisinya adalah bukan hanya kita jumpa ya muka tatap muka itu, tapi juga bisa dengan WA, bisa juga dengan yang lainnya. Jadi bahasa menemui ini karena faktor jarak, faktor waktu dan sebagainya, ya kita bisa menggunakan komunikasi melalui WA, melalui telepon dan sebagainya. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita lancar dalam minggu ini dan tetap semangat. Di sisi lain harus mengerjakan kegiatan-kegiatan tupoksi, tapi kawan-kawan semua juga harus membantu saya untuk melaksanakan kegiatan yang di luar tupoksi. Saya ucapkan terima kasih dan tetap mohon dukungan kawan-kawan semua. Mungkin itu ya, Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua, sudah clear ya. Pak Jun. Suaranya Mas Mega, sebentar Mas. Gimana, Pak? Sudah clear ya. Suara Mas Mega di saya juga putus-putus saya robot. Oh ya, sama berarti. Jangan-jangan kita robot, Pak. Iya, jangan suka robot ini ya Mas Mega ya. Sponsor namanya suka robot, ini bahaya lah kayak gini. Oke, terima kasih semua kawan-kawan semua. Ya, Akhir sama, Pak. kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap semangat dalam menjalankan tugas seharian. Terima kasih semuanya ya.